Saya mengucapkan selamat kepada Gandes Pamantes yang sudah melakukan inovasi kreativitas dalam mensiasati situasi saat ini dengan melaksanakan evaluasi tari secara virtual. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih ini pada Teh Indi dan kawan-kawan dari Sanggar Gandes Pamantes dalam rangka kegiatan evaluasi yang ke-16 Sanggar Gandes Pamantes bikin terobosan baru, yaitu dengan mencoba evaluasi melalui virtual. Setelah saya mengamati, ini hasilnya luar biasa dan tentunya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sanggar Gandes Pamantes dalam kegiatan evaluasi yang ke-16. Ini yang perlu terus menjadi sebuah inovasi terobosan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini bisa mendorong inovasi dan kreativitas dari anak-anak binaannya. Ini luar biasa hasilnya. Tentunya dalam mulai dari kelas terampil 2, terampil 3-nya tidak ada, terampil 4, terampil 5, terampil 6, dan terampil 7. Ini sangat bervariasi ya. Tentunya saya akan melihat dari terampil 2 dulu apa yang sudah dilakukan oleh kelompok dari kelas terampil 2. Ini cukup bagus ya, pola gerak dimana keseragaman gerak dari para penari sudah terlihat. Pola gerak hampir seragam semua ya, adapun mungkin perbedaannya adalah dari jeda waktu ya. Dari jeda waktu ada berapa detik, ada perbedaan ini. Nah, ini juga bisa terlihat walaupun memang dilakukan secara tidak bersamaan, tapi akan tetap terlihat dalam arti keseragaman anak itu sendiri dalam melakukan gerakan-gerakan itu tari, karena musiknya sama. Otomatis kalau memang kompak secara gerakan terukur, itu akan menghasilkan gerakan yang sama gitu ya. Nah, ini di terampil 2 ya, karena mungkin tingkatannya di tingkat terampil ini merupakan awal pembelajaran awal, tapi sudah terlihat bagaimana pola geraknya. Kemudian kebetulan di terampil 2 ini ada properti yang digunakan, bagaimana pengolahan properti, keseragaman menggerakkan properti itu. Hampir semua ukuran atau pola putaran dari properti itu hampir sama. Kemudian ukuran gerak ini akan terlihat dengan walaupun berbeda menarinya seorang-seorang, tapi ketika disamakan musiknya sama. Nah, ini ukuran gerak juga akan terlihat. Ukuran gerak itu akan terlihat mana yang kalau geraknya ukurannya tidak sama, itu akan terlihat jomplangnya ya. Tapi ini sudah terlihat hampir ya, ada perbedaan sedikit-sedikit, wajar lah. Perbedaan sedikit-sedikit wajar. Kemudian irama. Penguasaan irama kalau dilihat dari hasil virtual ini akan terlihat di pola gerak terampil 2 ini. Irama hampir semua anak bisa melakukan, bisa dengan pola irama musik hampir serasi dengan apa yang dilakukan dengan geraknya itu di terampil 2. Nah, sekarang ke kelompok terampil 4 ya. Di
dengan lagu Makalangan. Nah, di sini juga dari kekompakan ya, kemudian keseragaman gerak ya hampir sama, tidak terlalu jomplang perbedaannya. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa dari kelompok terampil 4 ini bagaimana si anak itu bisa melakukan gerakan-gerakan tingkatannya kan semakin peningkatannya dari terampil 2 itu sendiri. Kemudian keseragaman gerak juga sama, di sini sudah mulai terlihat irama ya, kemudian ukuran geraknya segimana si penari itu melakukan standar geraknya itu pasnya segimana gitu ya. Misalnya di ukalnya ataupun di gerakan-gerakan irama minci misalnya, pola-polanya itu. Kemudian juga dari power si penari itu. Nah, powernya bisa terlihat. Walaupun berbeda karena di sini setelah disatukan satu kelompok ini tidak terlalu jauh perbedaan power dari gerakan itu, tenaga dari gerakan si penari itu. Nah, ini salah satu keberhasilan dari pelatih dalam menerapkan pola-pola gerak terhadap anak didiknya ya, tentunya bisa dilihat. Kelompok terampil 4 ya sudah terlihat dari tadi 2 ke 4 ada perbedaan peningkatan kelas gitu ya. Jadi jenjang ininya sudah terlihat dengan iramanya. Irama yang tadi di terampil 2 mah kan datar ya. Nah, sekarang sudah mulai ada gerakan-gerakan yang lebih dinamis, kemudian dengan gerakan tekanan-tekanan musik yang lebih variatif. Nah, ini otomatis ke penari juga memberikan tantangan ya, memberikan tantangan. Jadi di kelompok terampil 4 sudah terlihat ada peningkatan dari terampil 2. Kemudian ke kelompok terampil 5 ya. Ini Lawang Rasa. Ini kebetulan lagunya lagu dari Sanggar Gandes Pamantes ya, yang diciptakan. Ini juga Bapak mengapresiasi salah satu terobosan, barangkali ini sanggar-sanggar yang ada di Kota Bogor sudah berani membuat lagu sendiri, dan alhamdulillah hasilnya dan ini cukup layak dan sangat enak gitu ya, lagu Lawang Rasa ini. Musik intro awal itu musik bubuka, kemudian ke gerakan-gerakan peralihan sudah terlihat. Nah, ini kekompakan juga semakin terlihat, ukuran gerak penari ya, kekompakan cukup bagus ini bagi penarinya itu sendiri. Kemudian irama cukup pas ya, irama antara musik dengan gerak itu selaras. Kemudian ukuran gerak juga cukup hampir seragam ya. Hanya nah di sini akan terlihat ketika anak itu memang apabila gerakannya berbeda. Di kelompok 5 dari kelompok kelas terampil 4 ke kelas terampil 5 juga terlihat perbedaan dari skill yang dimiliki oleh anak-anak itu sudah terlihat. Nah, hanya mungkin kelebihan dari kelompok terampil 5 ini dari ukuran gerak tidak terlalu jauh dengan yang lain. Jadi
perbedaan selisih paling berapa detik ya, dari dari pergerakan memutar gitu, ada yang jeda sedikit, tapi mayoritas hampir sama, itu hampir sama. Kelas terampil 5 lagu Lawang Rasa ini terus diberikan kepada anak-anak, nih cukup bagus teh ini ya, dan tentunya bagi para pelatih juga bisa lebih menggali lagi, mengeksplor lagi. Ini masih bisa dieksplor untuk mencari gerak-gerak yang pas dengan musik ya. Kemudian tentunya saya juga memberikan masukan makna dari Lawang Rasa itu apa. Kemudian ketika menerapkan geraknya seperti apa ya. Kemudian rasa atau ekspresinya harus bagaimana. Nah, ini tentunya detail dari sebuah garapan ya, diawali dari syair yang ada dalam lagu itu. Jadi tidak asal menggerakkan tanpa punya makna ya. Walaupun memang di Jaipongan itu adalah musiknya kadang-kadang dinamis ya, tapi tetap harus mendengarkan makna dari syair itu sendiri. Jadi intinya Lawang Rasa sebuah lagu yang diciptakan oleh Sanggar Gandus Pamantes. Ini kekayaan Gandus Pamantes yang cukup luar biasa dan banyak, salah satunya di lagu Jaipongan ini. Terus digali lagi dan dikembangkan lagi. Kemudian ke kelompok terampil 6 di Kalang Sunda. Nah, ini mulai barangkali membutuhkan skill yang lebih kaya lagi. Kemudian dari pola-pola gerak yang lebih variatif. Di sini Kalang Sunda bagaimana penggambaran dari lagu itu sendiri juga diperlukan ekspresi ya. Kemudian kekompakan ya, dari kekompakan kemudian ke irama, kemudian rasanya itu sendiri dari para penari. Nah, ini juga perlu diberikan oleh pelatih itu bagaimana menjiwai dari sebuah lagu itu. Nah, namun secara keseluruhan dari Kalang Sunda ini sudah terlihat dari ekspresinya sudah mulai muncul, kemudian kekompakannya ada ya, irama ya, tentunya di sini juga bagaimana menyelaraskan antara musik dan gerak itu sendiri. Nah, ketika musik dan gerak itu seirama, selaras, akan menghasilkan sebuah gerakan yang kompak. Nah, itu. Kemudian dari kelompok terampil 7. Nah, ini dari pelatih mencoba bagaimana memberikan, atau dari program pelatihan dari Sanggar Gandus Pamantes mencoba dari terampil 7 ini untuk mengeksplor bagaimana anak-anak melatih atau diberikan keleluasaan dalam mengeksplor gerak. Dari terampil 7 ini, kelas terampil 7 ini sebuah terobosan barangkali di sanggar-sanggar yang ada di Kota Bogor. Ketika di anak itu sudah terampil mengarah ke mahir, didorong untuk mencoba menciptakan pola-pola gerak secara spontan ya, untuk bisa mengikuti irama-irama musik. Nah, kemahiran dari seorang penari yang bisa dilihat dari bagaimana si penari itu bisa secara spontan mengikuti pola irama musik yang ada gitu. Jadi disinilah ujian terakhir barangkali dari sanggar itu, ketika si penari bisa menciptakan gerak-gerak yang baru yang di luar dari pembelajaran yang diberikan oleh pelatih itu. Nah, di sini memang ketika di kelompok ini disatukan,
tentunya gerakannya bervariasi ya, bervariasi. Tadinya awalnya saya mengira ini kok beda-beda geraknya gitu ya. Awalnya mengira ini kelompok ini kok beda-beda geraknya, tapi ternyata ini salah satu terobosan dari Sanggar Gandes Pamantes ke kelompok terampil 7. Ini sudah mengarah ke mahir ya. Untuk anak-anak itu mencoba anak itu menciptakan, terutama di pola gerak awal. Jadi bagaimana si anak itu mencari pola-pola gerak mengikuti musik yang ada. Nah, eksplorasi atau improvisasi ya, improvisasi yang dilakukan oleh anak. Tapi tentunya anak sudah bisa menangkap iramanya seperti itu, geraknya yang dilakukan oleh anak itu akan menghasilkan gerakan ini. Tapi dilihat dari irama, anak sudah bisa mengikuti pola musik yang ada dengan gerak yang berbeda. Nah, berikutnya kesananya karena baru diberikan keleluasan mengolah gerak di awal, tentunya kesananya hasil dari gerakan yang diberikan oleh para pelatihnya. Intinya dari setiap kelas barangkali ketika kami melihat apa yang dihasilkan dari pembinaan itu, pertama barangkali dari ukuran awal adeg-adeg dalam menari itu, kemudian gerak-gerak kesananya akan mengikuti. Ketika adeg-adegnya bagus, bukaan awalnya bagus, si anak itu akan enak. Jadi tadi sudah kami lihat dari setiap kelas yang dilihat dari hasil evaluasi ini. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada pelatihnya sehingga anak itu bisa melakukan gerakan-gerakan yang antara si A dengan si B itu tidak terlihat jomplang gitu ya. Itu keberhasilan dari seorang pelatih, berarti memberikan materi terhadap anak itu cukup merata gitu. Nah, penguasaan yang didapat oleh anak-anak itu cukup bagus. Kemudian dari kelompok terakhir, kelompok 7, ini terampil 7 ini tentunya saya memberikan apresiasi dan mendorong untuk lebih berani lagi mencari atau mengeksplor gerak-gerak yang baru, sehingga nanti pada akhirnya anak itu bisa secara keseluruhan menciptakan gerak yang baru. Itu saja mungkin evaluasi yang bisa Bapak berikan. Jadi itu saja mungkin yang Bapak bisa apresiasi yang sudah Bapak tonton dari per kelas, per kelompok ya. Hanya mungkin nanti untuk penilaiannya nanti bersama-sama lah sama tim penilai yang lainnya. Karena yang jelas pertama luar biasa yang dilakukan oleh Gandes Pamantes. Kedua, dengan virtual ini bahkan lebih jelas kami tim penilai mengamati dari setiap anak yang menari. Kemudian juga secara detail gerakan itu lebih jelas ya. Jadi tentunya dengan virtual ini bisa membantu kejelasan-kejelasan dari per anak dalam melakukan gerakan-gerakan. Ya, dari hasil pengamatan yang sudah Bapak lihat, tentunya ini luar biasa yang dilakukan oleh Sanggar Gandes Pamantes. Dan sebagai penutup ya, saya mengucapkan selamat kepada Gandes Pamantes yang sudah melakukan inovasi kreativitas dalam mensiasati situasi saat ini dengan melaksanakan evaluasi tari secara virtual
yang tentunya evaluasi yang ke-16 ini, dan hasilnya cukup bagus ya. Saya sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Sanggar Gandes Pamantest, dan tentunya hal ini mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi sanggar-sanggar lainnya untuk mensiasati situasi seperti ini dengan cara-cara yang lain, dan ini hasilnya luar biasa. Selamat kepada Sanggar Gandes Pamantest, kemudian juga selamat kepada para peserta yang sudah menampilkan keterampilannya, karyanya melalui video atau virtual ini. Kemudian juga terima kasih kepada para orang tua yang selalu mensupport sehingga Gandes Pamantest terus eksis sampai saat ini. Dan harapan kami, Gandes Pamantest harus terus maju dan berinovasi dengan karya-karya barunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.